Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya Muhammad Abdurrahman. Pada video kali ini saya akan konfigurasi jaringan gateway bertingkat. Pada video kali ini saya sudah mendapatkan soal tabel konfigurasi. Yang pertama, IP internet. IP internetnya adalah 192.168.100.0 itu maksudnya networknya. Untuk hostnya nanti dipasang di Windows adalah 2 angka di belakang saya. Nah, ini ketentuan di router pertama itu sebagai gateway, yaitu IP dari modem yang saya pasang tadi. Nah, untuk Ether 2, Ether 3, dan Ether 4 itu menggunakan konfigurasi bridge LAN, dan di sini PCA dijadikan web server, sedangkan Ether 2 sebagai PCB, Ether 4 sebagai koneksi dari Ether 1 ke Ether 2. Selanjutnya itu router 2 itu menggunakan konfigurasi switch. Jadi kita hanya perlu memasukkan bridge-nya. Di sini juga saya sebagai disclaimer saya menggunakan konfigurasi DHCP server dari router 1. Nah, untuk menghubungkan browsernya di PCA saya disuruh membuka Classroom, PCB saya disuruh membuka Teams, PCC disuruh membuka NetAcad, dan PCD disuruh membuka Universitas Mulia Siakat.net. Di tabel kuning ini adalah note atau ketentuan yang harus saya kerjakan. Tes koneksinya IP internet, ping Google, dan ping dari PC ke router. Dan di sini ditambahkan juga saya harus menampilkan data diri HTML saya dari PC B, C, dan D. Untuk bisa menampilkan itu saya harus setting web browsernya di PCI ini. Baik, selanjutnya saya sudah membuat topologi soal. Nah, di topologi soal ini kita membutuhkan 4 kabel stack, 1 kabel cross, 2 mikrotik, dan 4 PC. Dan pengerjaannya adalah gateway bertingkat dengan konfigurasi bridge. Baik, bridge ini untuk yang belum tahu adalah jembatan untuk penggunaan satu network yang sama di setiap klien yang berbeda. Baik, di sini kita langsung saja IP modem atau IP internetnya 192.168.100.1/24. Di sini kabel dari modem dimasukkan di Ether 1. Di sini kita masukkan Ether 1-nya adalah 192.168.100.44/24. Kenapa 4 bar? Karena di soal saya diminta untuk membuat IP di Ether 1 dengan NIM belakang 2 angka di belakang NIM saya. Nah, di sini kan konfigurasinya adalah bridge LAN, yaitu dengan IP 172.173.174.1. Nah, untuk itu kita diminta untuk mengkoneksikan klien ini dengan router yang berbeda dengan satu network yang sama. Makanya di sini kabel cross digunakan untuk membuat koneksinya terhubung di antar router yang berbeda. Nah, di PCA ini kan ditunjuk sebagai web server, atau bisa dibilang di sini nanti kita juga diminta untuk sharing folder HTML ke PCB, C, dan D. Nah, untuk PCA kita mendapatkan IP 172.173.174.5/29. Untuk ini saya menggunakan konfigurasi DHCP dengan gateway-nya 172.173.174.1, yaitu gateway dari bridge LAN-nya. Nah, di PCI ini diminta tes browsernya adalah Classroom google.com, dan di sini bertindak sebagai web server. PCA diminta untuk mengirim file sharing folder dan memasukkan folder HTML di htdocs di examine.dp. Nah, di PCB kita mendapatkan IP-nya adalah 172.173.174.6/29 dengan gateway yang sama tadi di bridge, dan di sini diminta untuk tes browsernya adalah Microsoft Teams, dan di sini bertindak sebagai web browser. Kenapa
di sini web browsernya itu diminta untuk menembak IP dari PCA, yaitu 172.168.5/datadiri.html. /datadiri.html ini tergantung sesuai dengan nama yang ada di htbox-nya. Itu biar bisa membuka HTML data diri dari saya, folder HTML data diri saya sendiri di PCA. Nah, ini selanjutnya kan kita lanjut ke PC yang sebelah. Nah, PC yang sebelah ini kan routernya tidak terhubung dengan internet ya. Jadi di sini bertindak sebagai switch. Di router ini tidak disetting apapun, maupun DNS, firewall, dan lain-lain. Ini cuma disetting bridge-nya saja dan root list. Nah, di sini kita dapatkan IP di PCC adalah 172.173.174.4/29, dan gateway-nya sama seperti tadi. Test browsernya adalah nethacker.com. Nah, web browsernya itu sama seperti tadi, 172.173.174.5/datadiri.html. Sama juga di PCD-nya adalah mendapatkan IP-nya adalah 173.174.3.109. Gateway-nya sama seperti ini, dan test browsernya adalah universitasmulyasiakat.com atau bisa dibilang siakat.net. Dan web browsernya sama seperti tadi, nembak IP dari PCA 172.174.5/datadiri.html. Baik, selanjutnya kita lanjut pengerjaan dari konfigurasi ini. Kita langsung saja ke Winbox. Nah, hal pertama yang pasti kita harus membuat identifikasi pada routernya atau identity dengan nama saya Amin1. Di sini tentu kita juga harus mengubah nama interface-nya, yaitu gateway itu untuk ether 1 dan ether 2 nya itu adalah PCA. Ether 3 nya kita PCB. Ini ether 4 kita kasih nama R2 atau router yang dihubungkan ke router sebelahnya. Baik, selanjutnya kita ke IP address dulu. Masukkan IP LAN atau gateway-nya di ether 1. Pertama 192.168.100. Nah, di sini hostnya saya diminta menggunakan 2 angka di belakang NIM saya, yaitu 44. Berarti 44/24. Play, oke. Nah, di sini kan di soal juga saya diminta untuk di ether 2, ether 3 dan ether 4 ini menggunakan config bridge. Jadi hal pertama kita harus buka menu bridge, tambahkan bridge-nya dulu kita tambahkan, baru di apply, oke. Nah, setelah itu kita masukkan portnya yang ingin dituju oleh bridge-nya. Yang pertama itu PCA, PCB, dan ether 4 atau bisa disebut router 2. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah masukkan IP address dengan interface-nya bridge. Nah, di sini untuk supaya kita tidak bingung, kita lihat lagi IP address-nya adalah 172.173.0/29. Berarti ini kita masukin 172.173.1/29. Ubah interface-nya, jangan lupa bridge 1, di play dan oke. Oh ya, maaf tadi sedikit ada gangguan. Selanjutnya kita masukkan ke menu DNS 8.8.8, di allow remote request-nya, di apply dan oke. Selanjutnya lagi kita ke firewall ini kita bukan NAT dan general. Out interface-nya itu adalah
Ether 1 atau gateway di apply. Sebentar, saya lupa tadi harusnya actionnya ditambahkan dengan masuk URAD dan itu di apply dan oke. Selanjutnya kita ke routers. Kita masukin IP gateway 2.168.1.100.1 di apply baru oke. Habis itu kita ke DHCP server. DHCP server ini untuk menghubungkan PC ini agar jauh lebih mudah dan tidak menggunakan IP statik. Selanjutnya kita ubah address to bridge, addressnya next saja, gateway sudah next juga, DNS juga sudah next. Nah, untuk ini time-nya kita jadikan 3 hari saja. Oke, berhasil. Tapi untuk memastikan inbox ini berhasil terkonek dengan internet, mari kita coba ping di terminal. Ping google.com. Nah, ini sudah berhasil bisa terkoneksi di inboxnya internetnya. Selanjutnya mungkin kita langsung saja ke control panel, ke network internet, network and sharing. Kita ke change adapter setting. Nah, karena tadi saya menggunakan DHCP server, itu otomatis ini harusnya bisa terkonek. Tapi untuk itu kita harus cabut dulu kabelnya dari port Ethernetnya dari laptop saya ini, baru dipasang lagi. Kita lihat identifier-nya akhirnya berhasil terkoneksi dengan internet. Nah, selanjutnya kan di sini diminta untuk membuka Classroom. Kita buka Classroom. Di Opera Google Classroom. Google Classroom. Kita lihat apakah bisa. Oh, ternyata bisa. Baik, selanjutnya saya akan config ke PCB. Baik, di sini saya akan melakukan testing Google, ping modem, dan ping router. Di sini kita melakukan dengan CMD. Ping Google-nya itu pertama ping google.com. Bisa ping IP router 192.168.100.1 dan terakhir ping IP router 172.173.174.1. Baik, karena tadi saya konfigurasinya DHCP server, harusnya sih di sini sudah terkonek. Lihat ini bisa dilihat. Nah, untuk memastikan itu bisa terkonek itu kita lihat dulu di control panel, di network internet sharing and sharing. Kita buka di change adapter settingnya. Sebentar, change adapter setting. Nah, di sini kita lihat statusnya dan kita lihat detailsnya berapa dapat IP-nya. 172.173.174.6. Baik. Nah, di PCB ini saya diminta untuk membuka Microsoft Teams. Ya, langsung saja kita buka apakah ini bisa mendapatkan internet setelah terkoneksi dari setup DHCP server.
Oke, di sini kita masuk saja menggunakan akun Gues. Pertama, ini Microsoft Teams. Kita lihat apa bisa. Maaf tadi sedikit gangguan jaringannya. Jadi tadi saya pause, ini berhasil membuka browser Microsoft Teams. Selanjutnya kita config di PC C router 2. Pada router 2 PC C kita harus memasukkan identifikasi pada routernya. Di sistem identification kita ganti nama routernya dengan saya admin 2 play. Oke, sekarang kita config di router 2 kita langsung saja, karena ini untuk digunakan sebagai switch dari router pertama ke router 2, kita langsung ke menu Winbox. Sebentar, karena agak lama untuk masuk ke Winbox ini. Refresh lagi. Baik, kita refresh lagi Winbox-nya. Nih. Lanjut, kita langsung konekkan. Di sini kita hanya diminta untuk membuat port bridge-nya saja di Winbox di router 2 PCC. Bridge kita tambahkan apply dan oke. Oh iya, saya hampir saja lupa menamai interface-nya. Ini ether satunya kita kasih R2, di apply, oke. Di sini kita kasih nama ether 2-nya sebagai PCC, dan selanjutnya kita ke ether 3, kita langsung ke PCD, di apply dan oke. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke bridge, tambahkan port untuk di 3 tadi interface-nya. R2 itu ether 1 kita tambahkan, PCC itu kita tambahkan, sebentar ini disconnect Windows-nya. Itu hal normal dalam konfigurasi. Selanjutnya kita langsung tambah lagi PCD, di apply dan oke. Nah, di sini juga sudah terkonek ya karena kita menggunakan DHCP server tadi. Nah, sama seperti tadi kita langsung buka counter panel, network and internet, network and sharing, change adapter. Kita lihat di sini ethernya di sini dapat IP PC ini mendapatkan IP berapa di details dan 172.173.174.4. Oke. Selanjutnya di sini saya diminta untuk membuka NetAccount. Browsernya saya diminta untuk membuka NetAccount. Oh, ternyata bisa diakses dengan internet. Baik, selanjutnya saya lanjut ke config ke PCD. Oke, sekarang saya config di PCD router 2. Nah, di sini kan sudah berhasil connect internet nih. Di sini juga saya harus dilihat berapa IP yang didapatkan di PCD ini dengan cara control panel seperti tadi, network sharing, change adapter setting, kita buka status dari ethernetnya dan detailsnya
di sini mendapatkan 172, 173, 174.3. Nah, di sini saya diminta untuk membuka browser yaitu Siakat Universitas Mulia.net. Ini dan akhirnya bisa juga untuk membuka browser internet Siakat Universitas Mulia Siakat.net. Nah, langkah selanjutnya adalah membagi file sharing HTML dan membuka HTML di masing-masing PC di PC B, C, dan D ini. Baik, sekarang kita kembali lagi ke PC A. Baik, selanjutnya di sini kita kembali lagi ke PC A. Nah, tadi saya hampir saja lupa, di PC A ini saya harus menunjukkan IP yang didapatkan di PC A ini. Status, detail. Nah, di sini di PC A 172, 173, 174.5. Nah, kita lihat lagi soalnya. Nah, selanjutnya ini kan saya harus diminta untuk membagi file HTML atau folder ke PC sebelah saya. Langkah pertamanya adalah yang pasti, karena ini membagi file, kita harus aktifkan examnya, karena itu belum bisa dibuka. Itu nanti kemudian kita harus membuka file HTML itu di masing-masing PC di sebelah kita dari PC B, C, dan D. Pertama kita buka HTML exam. Di situ kita start Apache dan MySQL. Selanjutnya kita ke file manager. Nah, di sini kan saya sudah menaruh di localhost. Ini adalah file yang ingin saya bagi ke PC sebelah. Maka pertamanya adalah properties, sharing, advanced sharing. Ini share foldernya kita nyalain. Permission, ini full control dan change ini biar di checklist aja semuanya. Habis itu everyone itu kan sudah otomatis. Habis itu di apply dan oke. Nah, apply lagi dan oke. Habis itu kita harus set security dari sharing. Nah, di sini kita edit, kita tambahkan every, tinggal cek aja everyone maksudnya. Nah, ini checklist semuanya yang ada di permission for everyone. Di apply dan oke. Baik, selanjutnya kita akan pindah ke PC B lagi untuk melihat apakah bisa akses folder yang sudah saya sharing tadi. Saya tadi hampir kelupaan di PC A ini, kita harus tunjukkan juga di control panel, yaitu di bagian change ada version. Nah, di sini kita lihat all networknya. Di sini kita bisa menyalakan sharingnya. Di situ kita bisa lihat ya. Sudah nyala all networknya, dan all networknya ini saya matikan passwordnya agar nanti gampang membuka foldernya di sebelah. Baik, kembali lagi saya di PC B. Di sini saya diminta untuk membuka file sharing tadi yang sudah di-setting di PC A. Dengan kita menembak IP-nya /172.173.174.5. Oke, di sini filenya dan ini HTML saya. Nah, karena tadi di sini saya seharusnya di sini sudah jadi web server, berarti saya diminta juga untuk membuka HTML saya di sini, HTML di PC A ini di PC B dengan cara 172, 173,
174.5/data diri. Ini maksudnya disesuaikan sama nama file HTML-nya ya, data diri titik HTML. Oke, bisa saya membuka HTML di PC B. Selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama di PC C dan PC D. Baik, dikarenakan pada saat saya mengkonfigurasi PC C untuk membuka file HTML dan file sharing, di sini saya akan mendubbing apa yang saya bicarakan kurang lebih sama yang saya kerjakan, yaitu di PC C ini sama seperti PC B tadi, tembak IP-nya di network file manager 172.173.174.5. Di sini gunanya adalah kita melihat apakah file sharing tadi termasuk dalam di PC C ini. Ternyata bisa. Di sini ada file HTML dan foto saya. Nah, sama seperti tadi di PC B, saya harus membuka HTML-nya di browser dengan cara yang tadi, menembak IP-nya. Sebentar, 172.174.5/data diri. Sebentar, saya typo .html. Mari kita lihat apakah bisa dibuka. Ternyata bisa juga membuka file HTML di PC C pada router yang berbeda. Oke, tadi saya di PC sebelah ini, dua PC sebelah C dan B, hampir saja lupa untuk memberitahu, untuk bisa dapat akses itu kita juga perlu harus mengaktifkan exam-nya. Nah, di sini kan kebetulan di PC D ini saya belum mengaktifkan exam-nya. Nah, di sini kita start Apache dan MySQL-nya. Kalau ini tidak diaktifkan di 3 PC tadi, kita tidak bisa membuka file sharing dari PC A. Nah, sebentar. Sudah kan ini. Selanjutnya saya buka file manager. File manager saya ke network //72.73.4/5. Di sini bisa terlihat saya bisa membuka file yang saya sharing tadi di PC A. Nah, selanjutnya lagi di sini juga diminta untuk membuka file HTML seperti yang dilakukan di PC sebelum-sebelumnya. Langkah pertamanya yaitu masukin IP PC A-nya 172.174.5/data diri titik HTML. Nah, di sini saya berhasil menampilkan HTML saya di masing-masing PC dari PC B, C, dan D. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.